Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai implementasi Odoo pada toko Cesucau. Cesucau adalah brand fashion lokal yang dibentuk oleh semangat anak muda untuk mengeksplorasikan diri melalui gaya autentik dan orisinal. Awalnya, operasional bisnis dijalankan secara manual, mulai dari pencatatan pelanggan, pesanan, invoice, hingga stok yang menyebabkan banyak kendala seperti data tidak terstruktur, pesanan tertukar, dan promosi tidak efektif. Tantangan juga muncul di pengolahan kehadiran dan gaji karyawan yang masih manual, memungkinkan manipulasi absensi dan perhitungan gaji yang tidak akurat. Modul sales, submodul CRM. Permasalahan yang pertama, data pelanggan tidak terstruktur. Yang kedua, sulit melacak riwayat interaksi dan pembelian pelanggan. Yang ketiga, peluang promosi sering terlewat. Untuk integrasi setelah dengan submodul lain, yang pertama menyimpan data pelanggan terpusat, kontak, history pembelian. Yang kedua, melacak leads dan peluang penjualan dari berbagai kanal, email, media sosial. Yang ketiga, memungkinkan follow up otomatis dan segmentasi pelanggan untuk promosi personal. CRM juga terintegrasi langsung dengan website, sales, dan inventory. Lalu, saya Nabila Andriani sebagai penanggung jawab submodul sales. Di sini ada 4 permasalahan di submodul sales. Yang pertama ada pencatatan pesanan manual dan rawan kesalahan. Yang kedua ada pesanan hilang atau tertukar. Yang ketiga ada tidak ada sistem pusat untuk proses order. Yang keempat, pembuatan invoice secara manual. Lalu ini untuk integrasi dan penyelesaian permasalahannya. Yang pertama ada otomatisasi pembuatan sales order dari pesanan website. Yang kedua adalah laporan penjualan real time untuk analisis performa produk dan penjual. Yang ketiga, otomatis pembuatan draft invoice di sales order. Dan yang terakhir, dia terintegrasi dengan website, CRM, inventory, dan invoice. Oke, selanjutnya yaitu untuk accounting untuk submodul invoice. Permasalahan yang ada, yang pertama tidak ada sistem pengingat secara otomatis, yang kedua pencatatan invoice yang masih manual dan satu persatu, dan yang ketiga sulit melacak pembayaran dan tagihan. Untuk integrasinya, yang pertama sistem pengingat tagihan otomatis dan rekonsiliasi pembayaran, yang kedua konfirmasi pencatatan invoice dari sales order, yang ketiga kirim invoice via email lengkap dengan tauran pembayaran online, dan yang terakhir terintegrasi dengan sales, CRM, dan inventory. Selanjutnya ada modul marketing, submodul social marketing. Permasalahan yang pertama ada promosi hanya lewat media sosial secara manual. Yang kedua tidak ada pengukuran performa kampanye. Yang ketiga tidak ada strategi marketing berbasis data. Selanjutnya ada integrasi dan solusinya. Yang pertama, menjadwalkan dan mengelola kampanye media sosial dari Odoo. Yang kedua, memantau engagement dan performa kampanye melalui dashboard. Ketiga, terintegrasi dengan CRM dan website untuk target promosi yang lebih presisi. Selanjutnya dengan saya Mustamir Fardhutul Khairo, menanggung jawab bagian inventory. Untuk permasalahannya sendiri, ada pencatatan stok dilakukan di luar sistem, stok tidak akurat, sering kehabisan atau kelebihan barang, tidak ada pembaruan real time saat barang terjual. Untuk solusi dan terintegrasi, di sini terintegrasi dengan submodul sales pada pembaruan stok otomatis saat pesanan dibuat. Selanjutnya ada pantauan jumlah barang, lokasi, dan nilai stok secara real time. Dan selanjutnya ada mendukung rendering rules jika stok hampir habis.
Selanjutnya, saya Zakia Rul Aini untuk penanggung jawab submodul dari absensi. Permasalahannya yaitu absensi manual sehingga mudah dimanipulasi, lalu ada pengecekan kehadiran yang tidak konsisten, dan data kehadiran tidak akurat untuk pengkajian dan evaluasi. Untuk penyelesaian dan terintegrasi dengan submodul lain, yang pertama, menggunakan sistem check-in atau check-out melalui digital via cloud, menggunakan PC, tablet, atau smartphone. Yang kedua, absensi otomatis dan real-time yang bisa diakses HR. Yang ketiga, terintegrasi ke submodul payroll untuk penghitungan gaji secara objektif. Dan yang terakhir, terintegrasi ke submodul employee untuk melihat data lengkap karyawan. Selanjutnya, untuk submodul payroll, permasalahannya yaitu gaji dihitung manual berdasarkan jam kerja. Lalu perhitungan tidak akurat karena absensi rentan manipulasi, dan yang ketiga tidak ada pelaporan penggajian yang sistematis. Untuk penyelesaian dan terintegrasi dengan submodul lain, antara lain yaitu menghitung gaji otomatis berdasarkan absensi dan jam kerja. Lalu menambahkan komponen gaji seperti tunjangan, potongan, atau lembur. Yang ketiga, menghasilkan slip gaji secara otomatis dan arsip penggajian yang rapi. Dan yang terakhir, terhubung dengan modul absensi dan employee untuk data waktu kerja. Selanjutnya untuk employee, untuk permasalahannya ini tidak ada database karyawan yang terstruktur, sulit memantau jabatan, kontrak, atau histori karyawan, dan tidak ada sistem HR formal. Selanjutnya untuk integrasi dan solusi di sini itu ada menyimpan data lengkap karyawan, jabatan, kontrak, CV, dokumen, ada melihat struktur organisasi dan pelaporan ke atasan langsung, dan menjadi dasar integrasi untuk modul lain seperti absensi dan payroll. Selanjutnya di submodul website, permasalahan yang pertama yaitu ada penjualan terbatas hanya secara offline. Yang kedua tidak ada sistem loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada integrasi dan solusinya. Yang pertama, toko online melalui modul website memungkinkan penjualan 24/7 ke seluruh Indonesia tanpa batasan lokasi fisik. Yang kedua, melalui pendaftaran membership di website, pelanggan bisa mendapatkan akses ke penawaran eksklusif dan mendapatkan keuntungan seperti diskon khusus atau kemudahan akses ke produk baru. Yang terakhir, terhubung dengan submodul inventory, sales, CRM, dan social marketing. Sekian untuk presentasi studi kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk implementasi di dalam UDO, untuk PIC submodul CRM, saya sendiri Amanda Permatasari. Untuk CRM sendiri, penyelesaian permasalahan yang pertama yaitu menyimpan data pelanggan terpusat, kontak, dan histori. Untuk menyimpan data pelanggan terpusat, yang pertama kontak, yaitu ketika membuka website, di website tersebut itu ini untuk button logout di atas navbar ada sign in, dan ketika sign in itu terdapat email sama password. Jadi untuk pelanggan itu ketika mau beli itu harus memasukkan email password. Ketika belum mempunyai account, jadi harus membuat account dulu. Nah, ini sebagai contoh pelanggan Farida Khoiroh. Setelah itu login. Setelah itu untuk histori pembelian terdapat di CRM. Masuk ke My Quotation. Nah, ini ada number
creation date, customer, website, salesperson-nya ada siapa saja, activities, company dari toko Cisucao. Selanjutnya yaitu penyelesaian permasalahan yang kedua itu melacak leads dan peluang penjualan dari berbagai kanal, email atau media sosial. Jadi di submodul CRM itu dilihat di atas navbar ada tulisan leads. Nah, di sini kita dapat melacak leads dan peluang penjualan dari sales dan inventory yang masuk ke CRM. Selanjutnya, untuk penyelesaian permasalahan yang ketiga yaitu memungkinkan follow up otomatis dan segmentasi pelanggan untuk promosi personal. Jadi di bagian CRM kita membuka sales, teams, ada sales dibuka. Ini yang sudah saya buat. Ada ini Luspen, Scream, terus Luspen Coksu. Jadi ketika ini diklik, semisal Luspen Coksu XL dengan harga 83, untuk expect revenue itu merupakan keuntungan. Terus yang didapatkan per bulan itu berapa? Untuk probability-nya semisal 100%. Setelah itu kita new quotation. Jadi di new quotation kita untuk mengirim follow up customer kembali. Semisal ini Nabila. Nah, kita mengklik katalog. Nah, back to quotation. Setelah itu send. Dan selanjutnya untuk submodul selanjutnya akan disampaikan oleh penanggung jawab yang lain. Selanjutnya untuk submodul sales, saya sebagai penanggung jawab untuk submodul sales. Yang pertama penyelesaian masalahnya yaitu otomatisasi pembuatan sales order dari pesanan website. Nah, sini kita bisa lihat pesanan-pesanan yang masuk dari CRM ataupun website. Ini contoh dari CRM tadi dan ini untuk websitenya. Dan yang kedua ada di laporan penjualan real time untuk analisis performa produk dan penjual. Ini kita bisa ke reporting. Sini ada laporan untuk penjualan di bulan Mei. Nah, di sini untuk salesperson-nya yang bisa menjual ini misalnya ada Farida dan ini saya Nabila. Nah, kita masuk ke sini. Lalu di sini kita klik di bagian pesanan yang masuk dari website. Nah, lalu kita akan membuat draft invoice di sales order. Jadi kita confirm pesanan yang dari website tersebut. Nah, setelah di-confirm kita bisa membuat invoice untuk dikirim ke customer. Kita bikin pilih yang regular invoice, lalu create draft.
Lalu nih ada draft invoice ini dan kita confirm. Nanti invoice ini akan masuk ke submodul invoice dan akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, selanjutnya saya sebagai submodul dari invoice, dan ini adalah tampilan dari awalnya. Ini adalah beranda dari dashboard. Nah, yang pertama, di sini tertera suatu pembayaran yang belum terbayar. Maka selanjutnya kita akan mengklik salah satu unpaid yang belum terbayarkan. Nah, di sini tertera salah satu invoice not paid. Nah, maka di sini saya akan mengklik ini. Nah, ini adalah tampilan dari invoice-nya. Di sini terdapat produk dan nama akun dan harganya. Oke, selanjutnya saya milih preview. Begini, selanjutnya saya akan mengklik Pay Now. Nah, di sini tertera menu pembayaran dan di sini saya memilih salah satu menu pembayaran yaitu demo. Selanjutnya klik Pay. Oke, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke menu invoice tadi. Lalu saya mengklik invoice. Dan di sini tertera pembayaran berhasil. Dan ini adalah gambaran dari invoice-nya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya Nadia Arvina sebagai penanggung jawab sosial marketing. Untuk penyelesaian permasalahan yang pertama, di sini kita bisa menjadwalkan dan mengolah kampanye media sosial dari Odoo-nya. Jadi kita klik new post. Terus di sini untuk postnya nih kita di Facebook aja ya. Di sini bisa menambahkan image juga atau menambahkan barang. Gambar maksudnya. Di sini kita bisa upload caption untuk produknya. Contohnya produk baru kami. Buat kamu. Maka seperti ini. Di sini bisa dikirim langsung dan bisa di schedule gitu. Di sini kita bisa atur mau dikirim di jam berapa. Sini coba kita kirim di jam 3, jam 3 sore. Kita klik schedule. Dan nanti muncul di post ini. Biasanya schedule. Untuk permasalahan kedua, solusinya itu kita pantau engagement-nya dan performa kampanye melalui dashboard. Jadi ini ini tampilan dashboard dari social marketing. Di sini ada beberapa interaksi kita dengan si customer-nya. Jadi di sini ada total customer yang melihat postingan kita, lalu ada followers dari sosial media kita gitu. Di sini juga customer yang mengomentari postingan kita akan muncul di sini. Nanti komentar customer akan muncul di sini dan kita bisa membalasnya dari sini juga gitu. Untuk permasalahan yang ketiga di sini solusinya dengan terintegrasi dengan CRM untuk target promosi yang lebih presisi. Caranya di sini kita klik salah satu postingan kita klik lead, kita pilih yang link to an existing customer, kita pilih customer kita coba yang ini, University of Surabaya Nabila, kita convert. Setelah itu kita convert to opportunity.
Di sini kita convert to project, jangan digabung. Create opportunity. Nah, ini selanjutnya akan masuk ke CRM. Terima kasih. Untuk submodul inventory sendiri, ini dengan saya Mustang Wiro. Untuk penyelesaian pertama yaitu terintegrasi dengan submodul sales dengan pembaruan stok otomatis, yaitu dengan cara masuk inventory. Di sini ada dua yang sedang ini itu dari sales order dari sales yang nantinya akan divalidasi dari inventory. Dan di sini di bagian produk nantinya akan berkurang. Seperti tadi yang contohnya yang tadi itu nanti di loss spends ini yang awalnya ada 27 jadi 26. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada pantau jumlah barang, lokasi, dan nilai stok. Di sini itu ada reporting. Di sini kita bisa memantau kayak berapa jumlah barang yang ada di tangan kita, berapa jumlah barang yang ada di yang belum terkirim, dan berapa jumlah barang yang akan terkirim. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga itu mendukung rendering rules. Untuk rendering rules sendiri ini, untuk yang penyelesaian kedua ini ada di sini juga untuk melihat jumlah barang dari customer, yaitu dengan cara klik bantu delivery lagi. Di sini ada kayak jumlah barang seperti yang tadi. Di sini itu ada topi baseball yang awalnya topi baseball itu ada 9 unit, nanti akan berkurang jikalau memencet to delivering dan kita validasi terlebih dahulu. Nah, di produk sendiri nanti akan berkurang menjadi 8. Selanjutnya untuk yang ketiga mendukung rendering stok rules jika stok hampir habis. Di sini itu ada reporting stok. Untuk rendering rules sendiri ini diklik replacement. Nah, di sini tuh masuk ke rendering rules yang nantinya jikalau produk tinggal 5, nantinya akan terkirim sendiri order sendiri, dan orderan nanti itu masuk ke produk sini. Jadi menambah produk di bagian produk. Selanjutnya untuk employee itu yang penyelesaian pertama menyimpan data lengkap karyawan dengan cara di bagian employee sini. Yang pertama itu kita ambil dari sini email. Ini adalah beberapa pegawai. Nah, di sini kita bisa membuat, yang pertama kita bisa membuat karyawan terlebih dahulu. Habis membuat karyawan dari sini, nanti karyawan tersebut masuk ke bagian employee. Tentunya ini. Di sini ada data-data dari karyawan tersebut seperti jabatan, dan di sini ada kontrak. Di sini kontrak karyawan tersebut, dan di sini juga ada dokumen-dokumen
informasi dari karyawan tersebut. Selanjutnya, untuk penyelesaian kedua yaitu melihat struktur organisasi dan pelaporan ke atasan langsung. Untuk melihat struktur organisasi, di sini ada departemen. Nah, di sini tuh ada beberapa organisasi atau beberapa departemen. Di sini ada inventory, sales, sumber daya manusia, social marketing, invoice, CRM. Di sini tuh ada beberapa pekerja yang akan masuk di sini. Contohnya di inventory. Di inventory di sini itu ada satu pekerja yang menjabat sebagai administrasi inventory. Untuk soalan ketiga, permasalahan ketiga yaitu menjadi dasar integrasi untuk modul lain seperti absensi dan payroll. Maksudnya ialah adanya employee atau sumber daya manusia ini nanti bisa mencatat adanya, bisa juga membuat adanya absensi dan untuk penggajian juga. Jadi kita membutuhkan employee untuk penggajian dan absensi juga. Di sini saya sebagai penanggung jawab dari submodul absensi. Untuk penyelesaian pertama, yaitu absensi manual mudah dimanipulasi, yaitu kita mengadakan sistem check-in atau check-out melalui digital via cloud seperti PC, tablet, atau smartphone. Di sini, di dalam Odoo, untuk sistem absensi, di sini melalui submodul absensi melalui kiosk mode. Di sini kita bisa check-in atau check-out dengan menekan profil milik kita sendiri. Lalu di sini akan muncul PIN yang kita masukkan untuk check-out. Contohnya, di sini saya memasukkan PIN saya sendiri. Ini untuk check-out. Lalu di sini akan muncul tampilan dari milik karyawan milik saya sendiri, yakni saya sudah check out. Dan bisa dilihat di absensi bahwa karyawan milik Zakia sudah check out. Lalu untuk dan di sini juga ini merupakan tampilan yang bisa dilihat oleh HR, di mana hal itu adalah penyelesaian untuk penyelesaian dari masalah nomor 2, yakni absensi otomatis dan real time yang bisa diakses oleh HR. Dan ini adalah tampilan absensi yang bisa dilihat oleh HR. Lalu untuk selanjutnya terintegrasi ke submodul payroll untuk penghitungan gaji secara objektif dan terintegrasi ke submodul employee untuk melihat data lengkap dari karyawan. Selanjutnya di sini karena saya sebagai penanggung jawab dari submodul payroll, maka saya akan menjelaskan juga untuk penyelesaian dari payroll sendiri. Yang pertama, di sini pembuatan gaji otomatis. Menghitung gaji otomatis berdasarkan absensi dan kerja. Di sini yang pertama untuk membuat payslip di new, lalu kemudian diisi oleh karyawan yang ingin digaji. Seperti saya ingin menggaji Farida. Lalu di sini akan muncul dari kontrak permanen masing-masing karyawan, dan untuk batch sendiri diisi dengan bulannya. Di sini untuk strukturnya memakai Indonesia Regular Pay, dan di sini nanti akan tertera di mana di worker days dari absensi sendiri terlihat dari 2 hari sudah bekerja dengan jumlah otomatis yakni 3.200.000, dan untuk overtime hours yakni untuk jam lembur sendiri.
yakni sebagai berikut dan di sini ada totalnya. Kemudian dikonfirmasi untuk menjadi composite, lalu dikonfirmasi, lalu di sini ditekan tombol mark as 5 dan di sini bisa langsung kita cetak. Selanjutnya di sini bisa dilihat ini adalah tampilan dari slip gaji milik karyawan Farida di mana sudah ada total dari semuanya. Lalu untuk yang kedua, menambahkan komponen gaji seperti tunjangan, potongan, atau lembur. Untuk menambahkannya sendiri terdapat di payroll, nanti di configuration, di sini di struktur salary struktur, di sini bisa dilihat untuk regular pay. Untuk salary rules-nya untuk tambahan seperti tunjangan, lembur atau yang lainnya bisa dilihat di sini. Ini untuk yang gaji bersih. Lalu di sini bisa dipotong untuk seperti tunjangan dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk penyelesaian ketiga, menghasilkan slip gaji secara otomatis seperti tampilan yang tadi. Ya, seperti tampilan berikut ini. Lalu untuk selanjutnya terhubung dengan modul absensi dan employee untuk data waktu kerja. Karena kita menggunakan metode pembayaran berdasarkan jam kerja, maka untuk payroll sendiri mengambil data dari absensi tersebut. Dan untuk data karyawannya bisa dilihat di employees. Sekian dari submodul payroll dan absensi. Lalu selanjutnya ada submodul website. Di sini saya sebagai penanggung jawab, Nabila. Saya Nadia. Nah, yang pertama untuk penyelesaian masalahnya yaitu toko online melalui modul website memungkinkan penjualan 24 jam ke seluruh Indonesia tanpa batasan lokasi fisik. Pertama kita ke submodul website. Ini merupakan tampilan dari websitenya sendiri. Misal ini untuk pemesanan ke Cana. Kita bisa ke menambahkan keranjang. Terus itu checkout. Nah, di sini untuk checkout, kita checkout. Nah, ini untuk pengisian data-datanya. Ada nama, email, nomor telepon, jalan. Sini ada kota. Ada kode posnya. Nah, ini untuk pemilihan negaranya. Kita pilih Indonesia. Nah, ini untuk provinsinya. Ini ada berbagai provinsi yang dapat di Indonesia. Kita bisa pilih. Kita pilih Jawa Timur. Nah, kita confirm. Nah, di sini ada pengantaran alamatnya, metode pengirimannya, dan ini kita confirm lagi. Di sini juga kita langsung juga check out. Untuk paymentnya kita bisa pilih mau demo, card, cash on delivery, wire transfer. Kita pilih yang wire transfer dan pay now. Nah, di sini sudah pemesanannya sudah diproses dan akan masuk di sales. Selanjutnya. Penyelesaian yang kedua di sini customer bisa mendaftar menjadi membership. Jadi kita isi identitas seperti nama, nomor HP, email, dan selanjutnya bisa memilih jenis kelamin, jenis perempuan, dan tanggal lahir, lalu alamat.
Selanjutnya kita klik submit. Untuk pengisian membership selesai, nanti akan masuk ke CRM. Terima kasih. Baik, untuk penyelesaian studi kasus menggunakan Odoo cukup sampai di sini. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.